Hai teman-teman semua, salam jumpa kembali. Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Kembali di channel YouTube Faktual News 77. Berbicara TNI dan seluruh kisahnya tentu tidak ada habisnya. Kali ini kami ingin membahas mengenai seorang kopral dari barisan TNI yang berani melawan gagasan Prabowo Subianto. Nah, begini kisahnya. Seorang kopral bernyali besar menolak gagasan atau perintah seorang Menhan Prabowo Subianto. Tapi sebelum itu kami ingin memohon dukungan channelnya dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Jika tidak ingin ketinggalan info-info berikutnya, jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih banyak sebelumnya. Seorang prajurit lazimnya melaksanakan perintah komandannya, namun tidak bagi Slamet Pujiwara. Prajurit berpangkat kopral ini berani menolak gagasan atasannya, yaitu Prabowo Subianto, yang dinilainya tidak tepat. Lapor, acara teleskop jabatan, siap diulang. Meski ditolak, namun Prabowo yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Menhan tidak marah. Prabowo bahkan mengapresiasi keberanian kopral tersebut karena telah berani berkata jujur. Penolakan tersebut berawal saat Prabowo yang kala itu menduduki jabatan sebagai Komandan Batalion Danyon Infanteri Para Rider 328 Dirgahayu ingin menguji para perwiranya. Prabowo tidak ingin perwiranya memiliki budaya asal bapak senang atau ABS. Hell yeah. It was perfect. Perfect. Everything. Down to the last minute detail. Saya jadi ingat waktu saya jadi komandan batalion 328. Saya hanya mau menguji. Saya mau tes budaya perwira-perwira saya ini apa benar-benar jujur atau terbuka, apa sudah terjangkit ABS asal bapak senang. Jangan-jangan perwira saya hanya tunduk sama saya karena pangkat saya, jabatan saya, ucap Prabowo Subianto. Mantan Danjen Kopassus itu menuturkan pada suatu sore dirinya mengumpulkan semua perwira, sebagian besar lulusan Akabri dan juga lulusan secapa di lapangan upacara batalion. Waktu itu lapangan upacara batalion dikelilingi pohon-pohon yang rindang. Saya paham bahwa pohon-pohon itu sangat penting untuk kesejukan. Dari segi lingkungan hidup, pohon ini sangat penting. Tapi saya mau uji coba perwira-perwira saya. Saya bilang, perwira, pohon ini menurut kamu gimana? Menurut saya pohon ini sebaiknya kita tebang saja ya. Kalian sependapat nggak? Ucap Prabowo. Mantan Pangkostrat ini mengaku melihat muka perwiranya sok agak kaget. Meski begitu putra Begawan Ekonomi Sumitronya tersebut tetap meneruskan. Menurut pendapatnya tersebut ini pohon-pohon mengganggu sekali pemandangan. Kita ini kan tentara harus luas pandangannya, jadi sebaiknya lapangan tidak ada rintangan, biar bersih saja. Jadi saya tidak ke kantor bisa lihat pasukan. Bagaimana menurut kamu? Tanya Prabowo lagi kepada bawahannya. Prabowo kemudian menunjuk satu persatu mereka yang hadir. Meski mereka nampak tidak setuju,
namun mereka tetap tidak menolak. Saya tahu mereka tidak setuju, tapi dia sebaiknya siap, Pak. Gagasan yang bagus, Pak. Tutur Prabowo menirukan ucapan para anak buahnya tersebut. Menurut Prabowo Subianto, sebagian besar setuju karena dirinya menyampaikan gagasannya sebagai komandan batalion. Mereka berpikir, pendapat komandan begitu, saya jangan begini. Anak buah jangan melawan pendapat komandan. Namun tiba-tiba dari belakang terdengar suara, "Yah, jangan begitu, Pak." Mendengar suara tersebut, Prabowo kemudian menoleh ke belakang mencari sumber suara tersebut. Saya lihat ada kopral yang lagi jongkok di belakang saya. Dia kopral dari Jawa Tengah, ucap Prabowo. "Kenapa kopral? Maksudnya kamu apa?" tanya Prabowo. "Iya, jangan begitu, Pak. Ini pohon 20 tahun, Pak. Kami dulu menanamnya waktu saya masih remaja. Ini kan kami, Pak. Kalau lagi menunggu." Benarkan pendapat Kopral Slamet Pujiwara. "Kopral, kau benar. Saya bilang ke perwira, beliau dengarkan kopral ini lebih jujur daripada kalian semua. Kamu kan takut sama saya." "Dia tidak takut, dia Prabowo," sambil tersenyum dan berkata sambil meraba bahwa engkau luar biasa. Menurut Prabowo, ada penyakit bangsa ini yang disebut dengan ABS, asal Bapak senang. Penyakit ini menjerumuskan bangsa ini ke jurang kesengsaraan. Banyak orang pembohong untuk demi menyenangkan atasannya. Banyak pemimpin berbohong untuk menyenangkan yang dipimpinnya, tegas Prabowo Subianto. Peristiwa di atas, kata Prabowo, menjadi pelajaran. Terkadang mereka yang pangkatnya lebih rendah, mereka yang di bawah, mereka yang wong cilik, mereka yang justru lebih jujur daripada orang-orang yang punya pangkat dan kedudukan. Ini pelajaran yang saya terima, dan dalam sejarah manusia sering terjadi seperti ini. Saya juga sering merasakan itu. Ini pelajaran bagi kita semua, tutur Prabowo Subianto. Nah, bagaimana dengan teman-teman semua? Apakah juga semua teman-teman terinspirasi dari kisah yang kami angkat seperti halnya Prabowo Subianto? Nah, mudah-mudahan kisah klasik yang kami angkat ini dapat bermanfaat untuk semua. Jika semua teman-teman menyukai video kami, silakan share ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan apa yang kami informasikan dapat bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Kami dari Faktual News 77 pamit undur diri. Sukses dan sehat untuk semuanya.